Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Berkati setiap kami, berikanlah kami pengertian, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Refleksi Gema kita hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-10 ayat 17 sampai pasal 11 ayat 1 sampai 17. Saya hanya akan membaca pasal 11 ayat 10 dan 11 saja. Bagian selengkapnya silakan Bapak Ibu membacanya secara pribadi. Yeremia 11 ayat 10 sampai 11. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Saudara sekalian, kitab Yeremia syarat dengan nuansa perjanjian. Perjanjian itu adalah perjanjian antara Allah dengan Israel sebagai umatnya. Nah, apa yang ditulis di dalam kitab Yeremia ini mengulang kembali formula yang Tuhan nyatakan kepada Israel sebagai umat pilihannya yang Tuhan sampaikan sebelumnya melalui Musa. Isi perjanjian itu adalah kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat yang keempat, pasal yang ke-11 tadi. Di mana perjanjian ini merupakan perjanjian yang sebelumnya sudah tercatat di dalam Keluaran pasal 6 ayat 6. Nah saudara, perjanjian ini adalah perjanjian yang Tuhan sudah ucapkan sebelumnya dengan Abraham. Sehingga karena perjanjian itu, Abraham dengan semua keturunannya terikat di dalam perjanjian itu. Namun saudara, perjanjian itu mengandung syarat ya. Hal itu dicatat di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang pertama pasal yang ke-28 Ulangan. Nah Tuhan berjanji saudara akan memberkati, akan mengalahkan musuh-musuh mereka, ya, akan melimpahi Israel dengan kebaikan dan berbagai macam berkat yang lain yang Allah janjikan kepada mereka. Namun saudara, jika mereka tidak setia, maka segala kutuk akan datang kepada mereka. Jadi saudara, Tuhan ingin Israel sebagai umatnya mendengarkan dan menaati suaranya, serta melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki sebuah ketaatan yang penuh. Dan ketaatan itu saudara menjadi syarat bagi Allah untuk menepati sumpah yang pernah disampaikannya kepada nenek moyang Israel. Bahwa Allah akan memberikan kepada mereka berkat-Nya jikalau mereka taat, setia, dan melakukan apa yang menjadi perintah Allah kepada mereka. Nah di dalam bagian ini digambarkan bahwa Yehuda mengingkari perjanjian itu. Mereka menolak mendengarkan firman. Mereka mengikuti Allah lain. Mereka beribadah kepada Allah-Allah lain dan membakar korban kepada Baal. Saudara, semua yang mereka perbuat itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan berulang kali dari generasi kepada generasi, Israel sebagai umat Allah melakukan hal itu. Sehingga saudara, Tuhan mengatakan bahwa sekalipun nanti mereka, Israel berseru-seru kepadanya, maka Tuhan tidak akan mendengarkan.
Dan Tuhan juga mengatakan kepada Yeremia supaya jangan berdoa serta memohonkan permohonan untuk mereka. Karena Tuhan tidak akan mendengarkan ketika mereka berseru kepadanya, ketika malapetaka itu datang menimpa mereka. Nah, saudara, apa yang digambarkan di sini memperlihatkan kepada kita bahwa betapa Tuhan marah, ya, atau lebih tepatnya murka terhadap Israel karena ketidaksetiaan mereka. Apa yang diperbuat oleh Israel sudah sangat keterlaluan sehingga Tuhan tidak berniat untuk menarik hukumannya. Ya. Umat milik kepunyaannya yang ia sebut sebagai kekasihku di ayat yang ke-15, pasal yang ke-11 tadi, telah berlaku tidak setia. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepada Allah-Allah yang sesungguhnya sama sekali tidak dapat menolong mereka. Saudara, istilah kekasihku yang digunakan di ayat yang ke-15 ini menggambarkan kepada kita tentang hubungan Tuhan dengan Israel. Ya, suatu hubungan yang menunjukkan kepemilikan, keintiman, di mana kasih, kesucian, dan kesetiaan adalah hal yang sangat penting di dalam hubungan itu. Israel sebagai milik kepunyaan Allah dituntut untuk mengasihi dan setia kepada Allah secara total. Jadi penyembahan berhala dan segala bentuk hubungan yang mencondongkan hati umat Allah kepada yang lain selain daripada Allah, di mata Allah adalah perzinahan rohani. Dan hal itu, saudara, menimbulkan kecemburuan hati Tuhan. Di dalam bagian Alkitab yang lain, Yehezkiel 16 misalnya, Allah menggambarkan Israel sebagai istri yang berzina, yang terlibat di dalam hubungan yang najis dengan berhala dan penyembahan berhala. Ya. Dan Tuhan mengatakan, demikianlah aku melampiaskan murkaku kepadamu, sehingga cemburuku kepadamu reda kembali. Barulah aku merasa tenang dan tidak sakit hati lagi. Yehezkiel 16 ayat 42. Nah, saudara, sama seperti Israel, kita yang sudah percaya kepada Kristus juga adalah milik Allah. Allah menghendaki setiap kita untuk mengasihinya dengan sepenuh hati kita, mentaatinya dan setia kepadanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang panjang sabar. Namun hal itu bukan berarti bahwa Dia tidak murka terhadap dosa, terhadap ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Nah, kiranya melalui renungan hari ini kita kembali diingatkan untuk dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, dan waspada terhadap segala hal yang mencondongkan hati kita jauh daripada Tuhan. Mari kita tutup renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini bagi kami. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, Tuhan, sama seperti Engkau menegur Israel, umat milik kepunyaan-Mu, karena ketidaksetiaan mereka, karena hati mereka condong kepada hal yang lain selain daripada Engkau. Kami juga, setiap kami yang mendengarkan dan juga merenungkan bagian firman-Mu ini, kiranya kami boleh ditolong oleh Tuhan untuk di dalam kehidupan kami setia, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan mentaati Engkau di dalam kehidupan kami. Mohon Tuhan menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.